soal fenomena penggunaan dinar dan dirham di pasar muamalah sendiri ini sebetulnya mekanismenya seperti apa sih Pak? Ya mekanismenya tukar-menukar biasa seperti perdagangan umumnya, barter lebih tepatnya. Barter dalam arti harta ketemu harta, komoditas ketemu komoditas. Dinar dirham ini atau kita di sini emas dan perak tidak wajib. Tidak wajib, nerima rupiah pun masih kita terima. Bahkan beras pun kita terima. Yang penting kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, dalam hal ini ya seperti tadi saya terangkan, dinar dirham itu standar berat. Yang aktualnya adalah emas dan perak. Ya inilah yang kita pakai selain uang rupiah, selain komoditas lainnya. Nah kalau untuk satuannya sendiri ini kan yang menentukan harganya misalnya 1 dirham ini bisa ditukar sama berapa telur misalnya. Nah itu siapa yang memutuskan besarannya Pak? Kalau secara harga, yang namanya harga itu kan terbentuk di perdagangan. Harga telur di sini dengan telur di Papua kan tentunya berbeda. Nah, tapi secara perlahan harga itu akan terbentuk sendiri ketika perdagangan sudah bergulir. Ya itu, ini jadi di sini fleksibel aja karena masyarakat masih menilai menilai barangnya dengan rupiah, ya tinggal dikonversi saja dengan nilai aktual koin ini. Semua golongan bisa ya Pak ya? Semua bisa. Non-muslim bahkan waktu di Bekasi ada pedagang non-muslim pun kita terima. Masuk berdagang. Di sini pun ada beberapa warga yang non-muslim lihat-lihat, ada yang beli-beli juga. Kita tidak ada eksklusif gitu ya, membatasi, semua bebas. Syaratnya apa sih Pak kalau mau berjualan di pasar muamalah? Syaratnya cuman satu. Bukan satu sih, maksudnya syaratnya cuman datang duluan, tidak boleh tag tempat, mau menerima dinar, dirham, rupiah, pulus, komoditas lain. Udah, itu aja. Mungkin bisa kembali kita Mas ceritakan pada kami apa sih sebenarnya atau seperti apa sih ide awal terciptanya pasar atau bazar yang menggunakan transaksi dinar dan dirham. Pasar ini kita mengikuti Rasulullah, di mana sunnah di masjid sama dengan sunnah di pasar sama dengan di masjid. Artinya tidak ada klaim tempat, tidak ada mengganggu orang. Jadi semua bebas, tidak boleh diusir selama hajatnya belum selesai. Tapi tentu saja pasar ataupun sebuah tempat ibadah ada aturannya. Nah, aturannya itu yang di sini datang boleh berdagang, tidak ada pajak, tidak ada sewa. Nah, ini kan tentu saja untuk umat. Nah, umat kan terbantu dengan kondisi pandemi seperti ini, di mana yang pedagang-pedagang yang biasa di pasar kan bangkrut. Ya bisa berdagang di sini. Ataupun pegawai-pegawai yang kena PHK bisa berdagang juga di sini. Macam itu. Sejak kapan dan sudah berjalan berapa lama? Kalau ditanya sejak kapan, ya ini gerakan ini udah terhitung 2002 lah ya. Tapi waktu itu kan mungkin tidak permanen. Berdiri, stop, lama, ada lagi stop. Tapi mungkin efektifnya 2013, 14. Lalu sebelum pandemi ini kita juga ada aktivitas sebulan sekali. Lalu ketika lockdown atau di pembatasan ya kita full, berhenti lama. Sampai ketika sudah ada pelonggaran bisa kita lakukan kembali. Pak, kalau terkait soal izin sendiri selama ini dari 2002 sempat berhenti dulu kemudian lanjut lagi setelah lockdown, proses perizinannya sebetulnya seperti apa sih kalau di... Ya makanya kalau kita katakan izin, ya ini kan ya mungkin seperti kalau tadi dibilang seperti lapangan, ada orang ramai-ramai, lalu pedagang ngumpul. Nah itu kita kan nggak tahu izinnya seperti apa. Tapi yang pasti kita koordinasi dengan RT setempat bahwa kita membagikan zakat. Nah tentu saja kan untuk level terendahnya sudah mengetahui dan kita pun selalu menjaga keamanan, ketertiban. Yang saat ini juga protokol kesehatan kita ikuti. Kalau untuk sistem bisa bergabung para pemilik booth di bazar atau pasar muamalah ini seperti apa? Itu tadi datang aja, tapi
sehari sebelumnya atau berapa hari kita memang selalu bikin pengumuman ya melalui sosmed, FB apapun IG. Nah itu biasanya ada nomor kontak. Silakan dihubungi nomor kontak tersebut. Ya administrasi biasa lah, saya mau datang. Nah, di sini kan pasarnya siapa datang duluan dia boleh milih tempat. Jadi mau dia di tempat strategis boleh pilih. Kalau dia datang terlambat ya otomatis mungkin dapat di pojokan yang nggak ramai gitu. Kita punya meja 10 sampai 13 meja, wakaf semua, meja wakaf. Ya artinya bisa naik turun lah antara 10 sampai 20-an. Ini kan udah viral nih Mas, dan akhirnya mendapat perhatian juga dari pihak Bank Indonesia. Dan Bank Indonesia sudah mengatakan kalau jika ada transaksi di Indonesia yang menggunakan mata uang luar selain rupiah, ini bisa dipidanakan. Mungkin bisa tanggapannya Mas kira-kira terkait hal ini. Pertama harus dibedakan uang dan mata uang. Mata uang itu rupiah, yen, dinar, dirham Kuwait segala macam. Itu mata uang. Uang banyak, emas perak terutama. Kurma gandum, beras kalau yang lokal. Bahkan di Nigeria, Indomie itu jadi uang. Karena udah jadi kejamakan umum. Jadi apa yang bisa masyarakat terima itulah uang. Ini bukan mata uang. Dan ini pun kalau kita katakan hari ini kan komoditas. Nggak kena dan nggak masuk di undang-undang mata uang. Artinya apakah kan ada statement juga yang menduga bahwa dengan penggunaan dinar dan dirham itu kemudian jadi seolah-olah menolak rupiah. Sebetulnya kalau menanggapi hal ini gimana Mas? Berarti tidak menolak rupiah ya? Ya tentu saja kita tidak menolak rupiah. Kita masih menerima rupiah. Tapi kan ketika terjadi transaksi, orang kan punya ini. Orang punya beras, orang punya dirham. Ya, kan kita bisa terima. Orang punya rupiah, kita bisa terima. Paling banyak yang digunakan apa Mas? Ya tentu saja karena ini pasar dengan zakat, ya ini yang paling banyak kita terima. Tapi yang lain masih kita open, kita terima juga.